Balik lagi di alam matematik. Kali ini kita akan membahas eksponen dasar sampai kita semua menjadi paham. Baik, mari langsung kita beri contoh. Di sini ada 3 pangkat 4. Dalam eksponen, 3 ini disebut sebagai bilangan pokok, dan 4 ini disebut sebagai pangkat, atau yang disebut sebagai eksponen. Dalam kasus ini teman-teman sekalian, karena 3 adalah bilangan pokok, maka 4 yang ada di atas itu mewakili berapa kali bilangan pokok ini dikalikan. Di sini ada 4 di atas, maka bilangan pokoknya itu kita kalikan 4 kali. Jadi 3 pangkat 4 itu sama saja seperti 3 dikali 3 dikali 3, kemudian dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9, 9 dikali 3 adalah 27, 27 dikali 3 nilainya adalah 81. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kita juga bisa mengubah bilangan biasa ke dalam bentuk eksponen, yaitu dengan mengkalikannya secara berkali-kali. Di sini ada 2 yang dikali 4 kali, berarti dalam bentuk eksponen dia adalah 2 pangkat 4. Dalam eksponen sendiri teman-teman sekalian, terdapat suatu aturan. Apabila terdapat suatu bilangan negatif, mari katakan negatif 3, kemudian pangkatnya itu dalam bentuk bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Mengapa terjadi demikian? Biar saya beri contoh. Bilangan negatif 3, apabila kita kalikan 4 kali, maka prosesnya akan terjadi seperti ini. Negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya adalah 9 positif. Kemudian 9 positif dikali dengan negatif 3, positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif, jadi negatif 27. Kemudian negatif 27 dikali dengan negatif 3, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi negatif 3 yang di dalam kurung, pangkat 4, hasilnya adalah positif 81. Sedangkan teman-teman sekalian, apabila negatif ini, pangkatnya itu dalam bentuk bilangan ganjil, mari katakan negatif 3 pangkat 3, maka proses yang terjadi adalah seperti ini. Negatif 3 ketemu negatif 3, hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dikali dengan negatif 3, hasilnya adalah minus 27. Jadi hasilnya akan dalam bentuk negatif. Namun berbeda apabila suatu bilangan itu tidak ada tanda kurungnya. Mari katakan negatif 3 yang tidak ada tanda kurungnya, pangkat 4. Maka proses yang terjadi adalah negatif, kemudian 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya tentu adalah minus 81. Karena negatifnya itu terjadi di luar. Jadi ia diproses belakangan. Baik, dalam eksponen terdapat beberapa sifat-sifat dalam perpangkatan. Mari kita mulai dengan sifat yang pertama, yaitu suatu bilangan pokok. Apabila dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, dengan eksponen yang berbeda, maka eksponennya itu bisa ditambahkan. Jadi seperti ini teman-teman. Biar saya beri contoh dengan sifat yang pertama. Mari katakan ada 4 pangkat 2, kemudian dikali dengan 4 pangkat 3. Maka dengan bilangan pokok yang sama, kita bisa langsung menambahkan 2 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 5. Proses yang terjadi di sini adalah seperti ini. Jadi 4, apabila kita lakukan dengan pangkat 2, akan dikali 2 kali. Kemudian kita kalikan lagi 4 tersebut dengan pangkat 3. Artinya, 4 tersebut kita kalikan 3 kali lagi. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka tentu saja hasilnya adalah 4 pangkat 5, teman-teman sekalian. Yang apabila kita ingin mencari hasilnya, bisa langsung saja kita kalikan. Hasilnya adalah 1024. Teman-teman tenang saja dengan bilangan yang banyak, karena yang lebih penting adalah kita mengetahui sifat-sifat dari eksponen tersebut. Dalam berhitung dan contoh yang ada di sini, kita semua bisa menggunakan kalkulator. Sekarang mari kita lanjut ke sifat yang kedua. Suatu bilangan pokok yang memiliki eksponen, kemudian dibagikan dengan bilangan pokok yang sama, dengan eksponen, maka eksponennya itu bisa langsung kita kurangi. Maksudnya seperti ini teman-teman. Mari katakan kita punya 2 pangkat 3, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2. Maka di sini kita bisa langsung mengurangi. 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi 2 pangkat 1 atau sama dengan 2 saja. Mengapa ini bisa terjadi teman-teman? Mari langsung kita berikan contoh. 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 itu bisa kita bentuk dalam pecahan seperti ini. Karena bentuk pecahan ini sama saja dengan bagi teman-teman. 2 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2, artinya 2 dikali 2.
Jadi sama dengan 2 yang ada di bawah bisa kita coret, sebagai gantinya kita harus coret di atas. 2 yang ada di bawah kita coret lagi, kemudian yang di atas kita coret. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 1, atau bisa dikatakan sebagai 2 saja teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjut ke sifat yang lain, suatu bilangan pokok. Apabila ditulis di dalam kurung, kemudian di luar kurungnya terdapat suatu pangkat, maka ini bisa kita samakan dengan bilangan pokok tersebut dipisah, kemudian diberi eksponen yang sama. Proses yang terjadi di sini adalah M itu memberi pangkatnya kepada A, kemudian M memberi pangkatnya kepada yang B. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Mari katakan A adalah 2, kemudian B adalah 3, kemudian M, mari katakan itu adalah 4. Maka yang terjadi adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16, 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi hasilnya adalah 1296. Hasil yang sama juga akan dapat apabila teman-teman sekalian melakukan perkalian di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian menambahkan pangkat 4 di atasnya. Jadi ini bisa jadi strategi teman-teman sekalian untuk mengetahui mana cara yang lebih cepat. 2 dikali 3 adalah 6, kemudian diberi pangkat 4. 6 pangkat 4 hasilnya adalah 1296. Hanya saja teman-teman sekalian, sifat ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian, yang nantinya pembagian akan kita bahas. Ini tidak akan bisa berlaku apabila kita melakukannya pada penjumlahan dan pengurangan. Biar saya beri contoh ya. Mari katakan di sini ada 2 ditambah 3, kemudian pangkat 4. Apabila kita menghitungnya langsung dengan tanda kurung yang ada di sini, dengan cara yang benar bagi penjumlahan, 2 ditambah 3 adalah 5, kemudian hasilnya adalah 5 pangkat 4. Apabila kita melakukan sifat yang seharusnya dimiliki oleh perkalian pada penjumlahan, maka hasilnya akan salah teman-teman. Mari langsung kita bahas. 2 diberi pangkat 4, seperti sifat di atas, ditambah, kemudian 3 diberi pangkat 4. Lanjut saja kita hitung, 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16, 3 pangkat 4, hasilnya adalah 81. Maka hasil totalnya itu adalah 97. Jadi ini error teman-teman sekalian. Maka pastikan untuk menggunakan sifat nomor 3 itu hanya pada perkalian dan pembagian teman-teman sekalian. Kemudian mari kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu sifat dalam pembagian. Dalam pembagian, suatu bilangan pokok apabila dibagi dengan suatu bilangan pokok lain yang di dalam kurung kemudian di luar kurungnya itu ada eksponen, maka itu sama seperti perkalian, yaitu kita bisa mendistribusikan eksponen yang sama kepada bilangan pokok yang berbeda. Jadi A memiliki pangkat M, kemudian B memiliki pangkat M. Atau dalam bentuk lain, ini bisa juga disebut sebagai A per B, kemudian pangkat M, yang berubah menjadi A pangkat M, kemudian B pangkat M. Keduanya sama-sama mendapatkan pangkat M. Mari katakan ada soal, misalkan 4 per 2, kemudian pangkatnya itu adalah 2. Jadi ini bisa langsung kita hitung sebagai 4 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16, kemudian 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 16 dibagi 4 tentu saja hasilnya adalah 4. Seperti itu sifat dalam pembagian. Sekarang kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu yang nomor 5. Apabila suatu bilangan pokok di dalam kurung memiliki eksponen, kemudian di luar kurungnya memiliki eksponen yang lain, maka dalam kasus ini, eksponen yang ada di dalam dengan yang di luar itu harus dikalikan. Hasilnya adalah A, M dikali N. Jadi mari katakan ada 2 pangkat 4, kemudian di luarnya ada pangkat 2, maka ini bisa juga dihitung sebagai 2, kemudian pangkat 4 dikali dengan pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 8. Apabila langsung kita hitung tanpa sifat tersebut, kita juga bisa mendapatkannya. 2 pangkat 4 itu adalah 16, jadi 16 langsung saja kita pangkat 2 kan. 16 pangkat 2 hasilnya adalah 256. Jadi sama saja teman-teman sekalian. Jika teman-teman memperhatikan, jadi saya yakin kamu sudah mulai lancar. Jadi mari kita tes dengan contoh soal langsung terlebih dahulu. X pangkat 4 dikali X pangkat 7, kemudian 2X pangkat 3, Y pangkat 2 dikali dengan 4X pangkat 2, Y pangkat 4, kemudian X pangkat 12 dibagi dengan X pangkat 6, kemudian 28 Y pangkat 6 dibagi dengan 7Y pangkat 2. Teman-teman boleh pause video ini kemudian kerjakan. Baik, mulai dari atas. 4 ditambah 7 adalah 11, jadi jawabannya adalah X pangkat 11
2 dikali 4 adalah 8, kemudian 3 ditambah 2 adalah 5, kemudian Y pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 8X pangkat 5 Y pangkat 6. Kita lanjut. X pangkat 12 dibagi dengan X pangkat 6 sama saja seperti ini bentuknya ya teman-teman. Jadi sama saja, tinggal kita kurangi. 12 dikurang 6 hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah X pangkat 6. Kemudian 28Y pangkat 6 dibagi 7Y pangkat 2. Mari kita ubah kepecahan terlebih dahulu. 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 2. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Jadi 4Y pangkat 4. Mudah bukan teman-teman sekalian? Sekarang mari kita berikan contoh soal yang lain. Ini sedikit lebih sulit. Sedikit saja teman-teman. Baik. Jadi ada 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, kemudian pangkat 2 di luar kurungnya. Kemudian ada 2Y pangkat 2. Kita mari beri kurung. Kemudian ada pangkat 3 di luar kurungnya. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ada dalam kurung 3 pangkat 2, 5 pangkat 4, kemudian ada pangkat 0 di atasnya. Teman-teman boleh pause video ini, kemudian kerjakan. Kita mulai dari yang paling atas. 2 dikali 3 adalah 6, jadi jawabannya adalah X pangkat 6. Yang di bawah sama saja seperti yang di atas. 3 pangkat 2, pangkatnya 2. 2 dikali 2 adalah 4, jadi 3 pangkat 4. Kemudian 4 pangkat 3. 3 dikali 2 adalah 6, jadi 4 pangkat 6. Lanjut saja kita kerjakan. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Kemudian 4 pangkat 6 itu adalah 4096. 81 dikali 4096 hasilnya adalah 331.776. 2 yang tidak ada pangkatnya, ini berarti pangkat 1 teman-teman. 2 pangkat 1, karena ada pangkat 3 di luarnya, berarti 1 dikali 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Kemudian Y pangkat 2. 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Jadi 2 pangkat 3, Y pangkat 6. Ini sudah benar, namun apabila masih perlu untuk disederhanakan, hasilnya adalah 8, Y pangkat 6. Kemudian bagaimana dengan yang paling bawah? Dalam eksponen, ada satu aturan penting, bahwa apabila segala bentuk bilangan itu dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Dengan catatan, bilangan yang dipangkatkan itu bukan 0. Di sini bilangannya bukan 0, maka tentu saja hasilnya adalah 1. Baik, sekarang mari kita lanjut lagi ke tipe soal yang lain. 2 pangkat 2, kemudian X pangkat 3, Y pangkat 3, kemudian dibagi dengan 2, X pangkat 2, kemudian ada Y yang tidak berpangkat. Baik, mari kita beri pangkat 3. Lanjut ke soal selanjutnya. 5XY pangkat 12, kemudian dibagi dengan 2X pangkat 2Y pangkat 3, kemudian diberi pangkat 0. Soal selanjutnya, minus 3, kemudian dalam kurung X pangkat 3, tutup kurung pangkat 0. Baik, teman-teman boleh kerjakan ini untuk mengetes kemampuan masing-masing. 2 pangkat 2, jadi pangkatnya kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 3 adalah 6, jadi 2 pangkat 6. 3 dikali 3 pada X adalah 9, jadi X pangkat 9. Pangkat 3 dikali 3 adalah 9, jadi Y pangkat 9, kemudian dibagi. 2 tak berpangkat, atau bisa disebut sebagai 2 pangkat 1. 1 dikali 3 adalah 3, jadi 2 pangkat 3. Kemudian 2 dikali 3, hasilnya adalah 6, jadi X pangkat 6. Kemudian Y pangkat 1, dikali 3, hasilnya adalah 3, jadi Y pangkat 3. Mari kita lanjut menghitung. 2 ini bilangan pokok yang sama, jadi pangkatnya masih bisa kita kurangi. 6 dikurang 3 adalah 3, jadi 2 pangkat 3. Kemudian 9 dikurang 6 adalah 3, jadi X pangkat 3. Kemudian 9 dikurang 3 adalah 6, jadi Y pangkat 6. Selesai teman-teman sekalian. Seperti ini jawabannya. Lalu bagaimana dengan soal yang ini? Pada sifat perpangkatan tadi, pangkat yang ada di luar, ini mendistribusikan kekuatannya pada setiap bilangan ataupun variabel. Karena di sini pangkatnya adalah 0, maka ini berefek pada seluruh bilangan dan variabel yang ada. Maka tentu saja hasilnya adalah 1. Selesai. Lalu bagaimana dengan soal yang ini? Pangkat 0-nya itu berefek pada kurung yang ada di sini teman-teman sekalian. Jadi bisa kita katakan ini menjadi 1. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Minus 3, kemudian digabung dengan 1 atau dikali dengan 1. Minus 3 dikali 1, hasilnya adalah tetap minus 3. Jadi jawabannya adalah minus 3 teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sudah lancar, sekarang waktunya kita pindah ke eksponen negatif. X pangkat minus 2, bagaimana cara untuk mengubahnya?
Baik, ini sama dengan 1 per X pangkat 2. Sama saja teman-teman sekalian. Hanya saja teman-teman, mengenai eksponen negatif, ini akan kita bahas secara panjang di video selanjutnya. Jangan lupa cek playlist eksponen untuk mendalami topik ini, mulai dari pemula sampai mahir. Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.